Kita bersama tahu bahwa berkat adalah bagian dari janji atau legasi warisan yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya bagi orang-orang percaya. Tetapi berkat juga kita harus memahami secara benar dari perspektif Alkitab. Kadangkala cara pandang orang percaya adalah bahwa orang menentukan berkat itu bergantung kepada doa seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bersama Masia. Puji Tuhan, saat ini sukacita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu dan berbagi sharing firman Tuhan dengan harapan kita bertumbuh di dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saat ini saya berada di ruas jalan Pantai Malalayang, Kota Manado. Tentunya tempat yang begitu indah dan cocok untuk bersantai. Dan dari tempat ini saya mengajak kita untuk mengamati satu teks firman Tuhan yang akan terus membawa kita memahami hal-hal yang belum kita pahami. Tentunya dari satu catatan Alkitab, Lukas 16:10-12. Saya baca buat kita sekalian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, dari teks ini saya ingin mengajak kita untuk mengamati dan belajar bersama mengenai berkat. Kita bersama tahu bahwa berkat adalah bagian dari janji atau legasi warisan yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya bagi orang-orang percaya, orang-orang yang telah menyerahkan dirinya untuk mengikut Tuhan, walaupun tahu bahwa landasan ikut Tuhan ada harga yang perlu kita bayar, ada penyangkalan diri, pemikulan salib, tetapi juga di sisi lain bahwa kutipan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan kalau kita anak maka kita adalah ahli waris dari janji walaupun memang ada penderitaan di sana. Nah, ini menarik Bapak Ibu bahwa berkat itu adalah bagian yang menjadi hak setiap orang yang percaya, yang melakukan kewajiban kepercayaannya di hadapan Tuhan. Tetapi berkat juga kita harus memahami secara benar dari perspektif Alkitab atau dari cara pandang Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Hal yang pertama, kadangkala kesalahan yang terjadi di dalam cara pandang orang percaya adalah bahwa orang menentukan berkat itu bergantung kepada doa seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Walaupun memang tidak salah bahwa kalau kita buat sebuah usaha, buat sebuah terobosan pekerjaan, dan kita meminta dukungan doa atau pangan doa, tidak salah. Tetapi saya mau berkata bahwa berkat tidak ditentukan oleh hamba Tuhan, tetapi berkat ditentukan oleh Tuhan yang mempunyai berkat. Bahwa kita hamba Tuhan hanya berdoa, yang menentukan adalah Tuhan. Saya ingat ketika dalam cerita kesaksian Injil Matius sempat ceritakan tentang seorang kusta ketika dia datang kepada Yesus Kristus pada waktu Yesus Kristus turun dari atas bukit selesai khotbah di bukit. Perkataannya menarik, dia bilang begini, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya bahwa semua tergantung dari kemauan atau kerelaan Allah. Dan bagaimana membuat Allah atau Tuhan itu rela untuk mendelegasikan atau menggenapi apa yang dia janjikan.
kalau kita melihat dari catatan apa yang saya bacakan dari teks firman Tuhan, tentunya ketika firman Tuhan berkata barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan seterusnya, berarti dengan kata lain bahwa berkat itu ya sangat ditentukan oleh prinsip kepercayaan. Artinya bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan yang mengukur itu adalah Tuhan sendiri. Karena menjadi persoalannya adalah bahwa ada satu cerita perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Dan saya tahu bahwa kita sebagian besar pernah mendengar cerita itu. Bahwa yang terjadi di sana adalah bahwa ketika anak yang bungsu ini meminta warisan yang menjadi haknya, betul, sebagai bapa yang mengasihi dan tidak pernah ingkar janji, menggenapi dan mewujudkan permintaan itu. Tetapi kita melihat di sana bahwa kemudian kegenapan warisan itu ketika diberikan, diserahkan kepada anak itu justru menghancurkan hidupnya. Tetapi juga kita melihat kesaksian dan contoh dari anak yang sulung ketika kesetiaannya melayani Bapa juga tidak membuat dia menikmati berkat Tuhan. Pada akhirnya dia juga bersungut dan mempersalahkan bapaknya seolah-olah bapaknya tidak adil. Nah, ini kan gambaran dari realita kehidupan orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bahwa kita melihat di sini menjadi orang yang dapat dipercaya berarti menjadi orang yang bisa mengelola dengan baik. Dan orang yang bisa mengelola dengan baik adalah orang yang dewasa dalam cara pandang, dewasa dalam pemikiran. Bukankah bicara soal landasan kehidupan Kristen yang disebut pertobatan atau metanoia tidak hanya memiliki pengertian kita meninggalkan cara hidup yang salah, ya kehidupan moralitas yang tidak tidak menguntungkan bagi kerajaan sorga, artinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bahwa kita kan dilarang untuk melakukan apa yang jahat karena kita mencerminkan keberadaan Tuhan, karena kita gambarnya Tuhan. Mana ada seseorang dengan fotonya berbeda. Sesungguhnya bahwa seseorang bisa kita lihat, dia akan identik dan sama dengan gambarnya atau fotonya. Nah, begitu pula kita. Nah, dan bicara pertobatan yang disebut metanoia artinya perubahan cara berpikir. Secara keseluruhan bahwa pertobatan adalah bagaimana cara pandang kita berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting buat kita. Nah, semacam contoh, Paulus pernah bilang begini, segala sesuatu halal bagiku, itu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Bahkan 1 Korintus pasal 10 ayat 23 dia berkata bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi tidak semuanya membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi tidak semuanya berguna. Artinya bahwa secara pengertian dari bahasa yang disampaikan dalam teks itu bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu, tetapi yang harus kita pastikan dalam bagian itu adalah apa yang kita lakukan harus berguna dan membangun. Mengingat janji firman Tuhan membawa kita naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Nah, ini kan berkaitan bahwa bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita untuk terus naik, mengalami terobosan atau breakthrough kalau yang kita lakukan setiap hari suatu hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Kan bukankah Alkitab bilang jangan sesat Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu pula yang dituainya dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Ya, walaupun itu bicara soal barang siapa menabur dalam daging, barang siapa menabur dalam roh, tetapi juga bahwa itu juga mencakup kehidupan kita setiap hari. Hukum tabur tuai, atau dalam istilah lain bahwa karma itu tetap ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini menjadi penting. Makanya kan dalam teks yang saya bacakan bagi kita di awal tadi, dalam Lukas pasal yang ke-16, dia berkata barang siapa setia dari perkara kecil. Artinya, mari kita belajar ya menjadikan diri kita orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, yang kedua yang kita akan pahami bersama bahwa kadang-kala orang mengukur berkat itu sebagai bukti kasih sayang Tuhan. Saya mau bilang bahwa berkat itu tidak menjadi ukuran kasih sayang Tuhan atas hidup kita.
Bapak Ibu, begini maksud saya, bahwa bukankah Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa? Dalam Roma pasal yang kelima, ayat 6, ayat 7. Tuhan mengasihi kita, bahkan kematian Kristus Yesus adalah wujud kasih sayang Tuhan yang sempurna. Bahwa kalau ada orang berpikir, kalau saya melakukan apa yang Tuhan inginkan, semacam contoh, rajin beribadah, ya melayani, supaya Tuhan tambah sayang, tidak akan pernah. Karena dari awal sebelum kita menjadi benar oleh pengorbanan Kristus, Dia sudah sayang dan mengasihi kita penuh, sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Dan kalaupun kita harus melakukan semua tuntutan, kewajiban kita, bukan supaya Tuhan tambah sayang, itu menjadi bukti bahwa kita juga sayang dan cinta Tuhan. Nah, ini penting. Dan saya mau berkata bahwa berkat tidak menunjukkan bahwa itu bukti dari kasih sayang Tuhan. Tidak, berkat itu tergantung dari kepercayaan. Berkat itu ukurannya kepercayaan. Saya kasih contoh. Orang tua yang punya 2 anak, satu masih kanak-kanak, satu sudah beranjak dewasa, sudah kuliah. Tentunya saya tanya kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak. Bapak Ibu sayang dengan anak-anak Bapak Ibu? Kadar dan ukuran kasih sayang kan bukankah sama? Tetapi ketika mereka pergi sekolah, uang jajannya pasti beda. Apa yang membedakan itu? Tentunya Bapak Ibu akan lihat dari ukuran kedewasaan. Bahwasanya kalau mereka masih belum bisa mengelola hal itu, maka Bapak Ibu tidak akan mempercayakan lebih. Karena apa yang kita beri bisa menjadi bencana buat anak-anak. Sama seperti cerita anak yang hilang yang terjadi dengan anak yang bungsu. Oleh sebab itu, mari kita memahami berkat itu bahwa tergantung dari diri kita. Bahwa kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang diberkati, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui bertumbuh bersama firman Tuhan. Bertumbuh dalam cara pandang. Sehingga kita bisa melihat, membedakan mana yang berguna buat kita, mana yang tidak. Sehingga tentunya ketika kita bisa mengelola dengan baik, ya, mengalokasikan semua berkat Tuhan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang berguna buat kita, tentunya kita akan melihat bahwa kepercayaan Tuhan akan terus bertambah. Dan kita akan melihat bahwa lonjakan-lonjakan dari jejak yang Tuhan tetapkan bagi kita membawa kita terus naik dan naik dan naik sampai kita ada di puncak kulminasi atau puncak kesuksesan itu. Bahwa kesuksesan atau berkat Tuhan itu bagian karena kita adalah anak Tuhan, kita anak raja. Ya, satu contoh terakhir, Bapak Ibu kalau lihat pengemis, ya mengemis di pinggir jalan dan habis Anda kasih uang, saya kasih contoh, ini cuma contoh. Bahwa ketika habis Anda kasih uang dan dia berkata, saya ini Pak, Bu, anak pejabat. Tentunya Anda akan begitu kaget, kok bisa anak pejabat jadi pengemis? Seharusnya anak pejabat, anak kepala daerah harus menikmati fasilitas sarana yang dimiliki oleh ayahnya atau orang tuanya. Kecuali dia anak pengemis. Sama, bukankah kita anak Tuhan, bukankah kita anak raja dan kita ahli waras? Tapi kembali lagi, saya ingat satu bagian terakhir menutup perenungan ini. Paulus sempat berkata begini dalam suratnya kepada jemaat Galatia pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Artinya bahwa ahli waris yang belum dewasa, berakal dewasa, belum bisa mengelola, dia tidak akan bisa menerima warisannya. Dan di dalam Amsal pasal yang 28 ayat 20 dia berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan sebelum saya menutup, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, berkati kami semua dan biarkan menerima mujizat oleh firman-Mu. Dan kami percaya, kami terima kemenangan dan kemerdekaan oleh firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Yesem Hamasiah.